Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jenius. Perkenalkan, nama saya Siti Mukarramah. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Hamzah Wadi. So, pada video kali ini kita akan mempelajari materi yang seru loh. Apakah teman-teman tahu materi kita pada video kali ini? Jadi, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. IPS lebih dari sekedar pelajaran biasa loh. Apakah teman-teman tahu kenapa sih kita itu harus mempelajari sosiologi, antropologi, dan juga sejarah secara sekaligus? Apakah teman-teman tahu apa sih tujuan dari semua ini? Nah, pada video kali ini kita akan kupas tuntas kenapa IPS itu penting dan bagaimana ilmu-ilmu sosial itu saling terhubung satu sama lain. Siap buat tahu rahasianya? Untuk itu, yuk tonton terus videonya sampai habis dan temukan jawabannya. Tapi alangkah lebih baiknya, marilah kita buka pembelajaran kita pada kali ini dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi, pada video kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, tujuan ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga, perbedaan beberapa konsep ilmu pengetahuan sosial. Serta yang terakhir, hubungan ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan sosial. Menurut Sumantri, IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri. Maksudnya, IPS itu bukanlah ilmu yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari ilmu lain. Akan tetapi, ia merupakan kumpulan dari beberapa mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Jadi, secara sederhananya, IPS itu merupakan gabungan dari beberapa ilmu-ilmu sosial yang kemudian dipelajari secara bersama-sama di sekolah, mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Untuk bisa memahami IPS lebih dalam, berikut ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan IPS yang mungkin saja membantu kita untuk mengerti lebih jelas. Untuk itu, yuk simak penjelasannya. Yang pertama, menurut pusat kurikulum, ia menyatakan bahwa IPS adalah mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Artinya, IPS merupakan mata pelajaran yang diambil dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang kemudian dipilih berdasarkan konsep-konsep ilmu sosial. Jadi, IPS merupakan bahan kajian terpadu yang merupakan penyederhanaan atau gabungan dari ilmu-ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan juga lain-lain untuk membantu siswa dalam memahami kehidupan sosial. Yang kedua, menurut Wesley, IPS terdiri dari ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan dan diorganisir dengan tujuan pendidikan. Artinya, IPS mengumpulkan berbagai konsep sosial yang relevan dan disusun agar mudah dipahami siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, menurut Maryani, IPS itu adalah bahan kajian yang melibatkan penyederhanaan dan pengorganisasian berbagai konsep disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, politik, dan juga ekonomi, di mana semua materi ini disesuaikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pembelajaran siswa, agar mereka bisa memahami keterampilan dan konsep dalam konteks sosial. Sedangkan, menurut Bukhari Alma, IPS sebagai suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam, fisik, maupun dalam lingkungan sosialnya, dan yang bahannya diambil dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan juga psikologi. Artinya, IPS merupakan suatu program pendidikan yang mempelajari manusia dalam lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, di mana pembelajaran ini diambil dari ilmu-ilmu sosial untuk membantu siswa memahami hubungan antara manusia dengan lingkungannya.
Dari beberapa pendapat ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa IPS merupakan gabungan dari beberapa ilmu-ilmu sosial yang kemudian disusun dan disederhanakan agar siswa itu paham berbagai aspek sosial dalam kehidupan manusia. Yang dimana secara konseptual, IPS juga dapat digambarkan seperti gambar di samping. Selanjutnya, tujuan dari ilmu pengetahuan sosial. Di sini ada beberapa tujuan dari ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, membantu siswa untuk lebih peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, seperti ketimpangan sosial, konflik, dan juga masalah yang lainnya. Yang kedua, membangun sikap mental positif, baik itu terhadap perubahan ataupun solusi atas masalah yang ada, baik itu yang menimpa diri sendiri ataupun masyarakat. Yang ketiga, melatih kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang berhubungan dengan diri sendiri ataupun masyarakat luas. Sedangkan, menurut National Council for the Social Studies mengatakan tujuan utama dari IPS itu adalah membentuk siswa menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, serta bisa mengambil keputusan yang rasional berdasarkan informasi yang tepat demi kebaikan masyarakat umum, dalam konteks demokrasi dan keberagaman budaya yang saling bergantung. Berbeda dengan Hasan, ia mengemukakan bahwa tujuan dari IPS itu ada 3. Yang pertama, pengembangan kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, pengembangan kemampuan dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Dan yang ketiga, pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Nah, lalu tentunya sebagai seorang guru, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menggunakan metode-metode yang dimana metode-metode yang akan diterapkan itu mendorong siswa untuk bisa berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, melakukan aktivitas-aktivitas yang dimana aktivitas itu melibatkan siswa di dalamnya, seperti dalam kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral, karakter dalam pembelajaran, dan mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti PMR, pramuka, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan pembelajaran lain, IPS juga memiliki 3 kelompok ranah tujuan pembelajaran. Yang pertama, aspek kognitif yang berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan. Yang kedua, aspek afektif yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan moral. Dan yang ketiga, aspek konotatif yang mengacu kepada perilaku atau tindakan untuk membuktikan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perbedaan beberapa konsep ilmu pengetahuan sosial. Konsep ilmu pengetahuan sosial itu ada 3. Yang pertama, ilmu-ilmu sosial atau social science. Yang kedua, pendidikan sosial atau social education. Dan yang ketiga, pendidikan ilmu sosial atau social science education. Yang pertama, ilmu-ilmu sosial. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, menurut Ahmad Sanusi, ia mengatakan bahwa ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi makin lanjut makin ilmiah. Maksudnya, ilmu sosial terdiri dari disiplin ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial manusia yang bersifat akademis dan terstruktur. Dan biasanya, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kajiannya pun akan semakin dalam dan juga bersifat ilmiah. Yang kedua, menurut Gross, ilmu sosial adalah disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan manusia sebagai anggota masyarakat dan kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Artinya, manusia menjadi bagian dari kelompok atau masyarakat yang lebih besar, bukan sebagai individu semata. Yang ketiga, menurut Nurzatsuma Atmaja menyatakan bahwa ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik itu secara perorangan ataupun secara kelompok. Oleh karena itu, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia serta mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, menurut Norma Mackenzie menyatakan bahwa ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya. Atau dengan kata lain, ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat,
baik itu interaksinya, perilakunya, ataupun perannya dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan sosial. Pendidikan sosial merupakan istilah yang agak mirip dengan social studies. Akan tetapi, pendidikan sosial ini membantu mendidik individu untuk menjadi seorang sukarelawan. Ia berfokus kepada pelatihan luar sekolah untuk membantu orang-orang dalam masyarakat, yang tujuannya untuk memberikan keterampilan kepada individu agar individu itu ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat. Misal, contohnya program pelatihan sukarelawan. Program ini berkontribusi membantu masyarakat ketika ada masalah bencana alam. Yang terakhir, pendidikan ilmu sosial. Pendidikan ilmu sosial merupakan bidang pendidikan yang mempelajari tentang perubahan kehidupan manusia dalam masyarakat. Ini bisa mencakup bidang ekonomi, bidang politik, bidang sejarah, bidang geografi, maupun bidang sosiologi, di mana semuanya ini berfokus kepada hubungan antar manusia dan interaksi manusia dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sosial, lingkungan politik, maupun lingkungan ekonomi. Next, pembahasan terakhir tentang hubungan ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial. Nah, ternyata ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial itu memiliki hubungan yang erat loh. Yang pertama, disiplin dari ilmu-ilmu sosial dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam mengembangkan kurikulum. Kenapa? Karena ilmu sosial itu sendiri memberikan pemahaman kepada kita tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, perilaku individu, serta hubungan antar manusia dalam konteks sosial. Yang kedua, bahan untuk IPS dikembangkan terlebih dahulu, serta memilih dan memilah disiplin-disiplin ilmu sosial yang kemudian diidentifikasikan konsep-konsep dasar yang perlu diketahui peserta didik. Nah, setelah konsep-konsep dasar itu dipilih, barulah disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kurikulum. Setelah keduanya sesuai, barulah bisa dijadikan sebagai pokok pembahasan dalam kurikulum tersebut. Yang ketiga, ilmu-ilmu sosial sebagai sumber ilmu pengetahuan sosial. Kenapa dikatakan demikian? Karena ilmu-ilmu sosial itu sendiri menjadi bahan pembelajaran dalam kurikulum ilmu pengetahuan sosial. Jadi, tidak salah jika dikatakan IPS itu merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian diajarkan di sekolah. Berikut beberapa mata pelajaran yang dijadikan sebagai sumber dalam pelajaran IPS, yakni ada psikologi, ada sosiologi, ada politik, ada agama, ada hukum, ada PPKN, ada sejarah, antropologi, geografi, dan juga ekonomi. Nah, itulah mengapa IPS itu lebih dari sekedar pelajaran biasa. Karena dengan kita mempelajari IPS, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang masa lalu dan lingkungan saja, akan tetapi dengan kita mempelajari IPS, kita akan memiliki pemahaman tentang masyarakat dan juga budaya yang berbeda. Demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada semua sobat-sobat jenius yang telah menonton videonya. Dan tentu saja, semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan bisa dimengerti ya. Oke Sobat Jenius, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.